Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma dengan NIM 0122111021 dari kelas A1 Prodi Keperawatan Universitas Binawan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan Undang-Undang PDP Indonesia dengan GDPR Uni Eropa. UU PDP. UU PDP adalah undang-undang yang ditetapkan sebagai landasan hukum terkait perlindungan data pribadi yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasikan secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Sedangkan GDPR Uni Eropa adalah undang-undang yang mengatur pelindungan data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa yang berada di dalam maupun luar Uni Eropa, serta yang dikelola pihak manapun di dalam maupun di luar teritori Uni Eropa. Banyak entitas non-Eropa yang menggunakan layanan periklanan online yang akan terkena dampaknya. Berlandaskan pada Piagam Hak Asasi Uni Eropa yang menetapkan warga Uni Eropa memiliki hak untuk melindungi data pribadi masing-masing. GDPR menjadi instrumen utama harmonisasi hukum perlindungan data di seluruh negara anggota Uni Eropa. General Data Protection Regulation atau disebut GDPR disepakati Parlemen Uni Eropa pada tanggal 27 April 2016. Dilatar belakangi perkembangan digitalisasi global yang telah melahirkan persoalan serius bagi perlindungan privasi dan keamanan diri pengguna internet sebagaimana telah dijelaskan di atas. Proses pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data pribadi pengguna internet oleh perusahaan-perusahaan penyedia berbagai layanan digital telah meningkat tajam dan mencapai skala yang nyaris tak terhingga. Objek pengaturan GDPR mencakup orang, perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah Eropa di seluruh dunia yang memproses dan memanfaatkan data pribadi semua orang yang bertempat tinggal di Uni Eropa. Berfungsi menggantikan Undang-Undang Perlindungan Data Uni Eropa, EU Data Protection Directive tahun 1995. GDPR mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2018. GDPR diproyeksikan sebagai modal regulasi perlindungan data pribadi pengguna internet di tengah-tengah tren semakin besarnya kendali perusahaan platform digital, media sosial, mesin pencari, e-commerce, dan lain-lain. Terhadap data tersebut untuk kebutuhan iklan digital tertarget pengembangan produk kecerdasan buatan dan proses machine learning. Sejak Mei 2018, setiap orang, lembaga, perusahaan, organisasi yang melakukan proses pengumpulan, analisis, dan komodifikasi sebagian atau seluruhnya atas data, perilaku, pengguna internet, penduduk, atau warga Uni Eropa terikat untuk menaati batasan-batasan dalam GDPR. Perusahaan seperti Google, Amazon, Facebook, Apple, dan Microsoft pada akhirnya juga tidak memilih opsi lain selain melaksanakan GDPR. Mereka hendak mengadopsi GDPR Uni Eropa sebagai standar perlindungan data perilaku pengguna internet secara lebih luas. Paling tidak, dua pertimbangan mendasari langkah ini. Yang pertama, Uni Eropa bagaimanapun adalah pasar utama mereka. Jika perusahaan-perusahaan berskala global mesti menghadapi standar perlindungan data pribadi yang berbeda-beda di setiap negara, akan sangat merepotkan. Lebih efektif dan efisien jika ada standar global tertentu dalam perlindungan data pribadi, betapapun standar tersebut memberikan tanggung jawab lebih besar pada perusahaan-perusahaan penyedia layanan digital. Syarat pengelolaan data. Pengolahan data diperlukan untuk misi menjalankan kepentingan publik atau menjalankan otoritas resmi yang berada di tangan pengendali data. Diperlukan untuk mewujudkan kepentingan yang sah, subjek data atau pihak ketiga, kecuali kepentingan ini mengesampingkan hak fundamental atau kebebasan subjek data yang dilindungi menurut prinsip pelindungan data pribadi, terutama sekali jika subjek data adalah anak-anak. 3 uji di atas terutama adalah uji penawaran barang dan jasa dan uji pemantauan perilaku digital. Misalnya, dengan melarang pengunjung berdomisili di Uni Eropa untuk mengakses web atau layanan digital yang disediakan, menghindari penempatan cookie pada perangkat yang dioperasikan pengguna domisili di Uni Eropa. Hal ini untuk menghindari kewajiban memenuhi syarat-syarat GDPR terhadap entitas non-Uni Eropa atau menghindari perluasan pemberlakuan standar GDPR keluar teritori Uni Eropa. Apa dampak dari pengaturan persetujuan subjek data dalam GDPR? Perusahaan pengendalian data atau pengolah data pribadi harus memahami benar kapan dan dalam konteks apa mereka membutuhkan persetujuan subjek data untuk mengelola data pribadi mereka. Pembatalan ini memiliki konsekuensi bahwa
Data tentang atau terkait dengan subjek data juga harus dihapuskan oleh pihak pengadilan atau pengolah data. Pihak pengadilan atau pengolah data wajib memastikan bahwa form persetujuan yang mereka sediakan telah memenuhi standar GDPR. Hal ini berarti menghadapkan pihak pengolah atau pengendali data pada sanksi denda yang berat untuk kesalahan yang tidak mereka sengaja atau tidak mereka sadari. Sebelum pemberlakuan GDPR, negara anggota Uni Eropa telah menerapkan sanksi denda untuk perusahaan atau organisasi yang melakukan pelanggaran pembobolan data atau data breach atau penyalahgunaan data. Sanksi denda ini pada umumnya tidak terlalu memberatkan, misalnya 500.000 pounds di Inggris. Namun, beberapa negara belakangan telah meningkatkan denda tersebut, yakni 3 juta euro di Prancis dan 820.000 euro atau hingga 10% dari pendapatan bersih tahunan perusahaan di Belanda. GDPR pasal 84 kemudian mengatur denda yang lebih berat, dapat mencapai 20 juta euro atau 4% pendapatan global tahunan perusahaan untuk jenis-jenis pelanggaran tertentu. Dengan demikian, denda dapat digolongkan denda hingga 2% atau 10 juta euro, atau denda hingga 4% atau 20 juta euro. Hak asasi manusia adalah standar minimum yang tak dapat begitu saja diabaikan hanya dengan adanya persetujuan pengguna. Meski bila semua potensi penggunaan data telah diantisipasi, pada akhirnya masyarakat digital memerlukan perlindungan lebih substansial daripada model perlindungan berbasis persetujuan pengguna. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.